kita sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah pada awal tahun di bulan Januari di tahun 2025. Kita percaya kita ada sampai sekarang ini masih ada bersama Tuhan dan penyertaan Tuhan dari kemarin tahun 2024 hingga tahun 2025 pasti tidak akan pernah ditinggalkan buat anak-anak, buat kita anak-anaknya. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Amin. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Semakin kita mengenal Dia, semakin sadar kita kalau kita nggak mampu hidup tanpa Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Untuk tahun lalu yang Kau sudah beri kami kekuatan, kesehatan, dan segala Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau kami gak mampu Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di tahun baru ini Bapa, di awal tahun ini hingga akhir tahun nanti Bapa, dan sampai selamanya Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang gak pernah ninggalin kami sekalipun sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekian mengenalmu, itu yang ku mau. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung,
Jemaat saja sama-sama nyatakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari apa yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ada untuk menjadi, ku ada untuk Saya undang untuk Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yes. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ulang. Mari kita sama-sama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau.
Mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Masih ada sukacita? Haleluya, kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Ada amin? Haleluya, Allah itu sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dikunjungkannya kasih-Nya
Mari kita sama-sama. Terima kasih. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan membacakan lagi satu ayat firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan, Bapa. Karena kami semua mengasihi Engkau, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dengan nyawamu Engkau korbankan bagi kami, Bapa. Kami hanya mau mengembalikan bagian daripada Engkau, Yesus. Kami mau membawa persembahan persepuluhan. Kami mau membawa persembahan ucapan syukur. Kami mau membawa persembahan buah sulung kami, Bapa. Ini tanda karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Bapa. Ini adalah pemberian ucapan syukur kami, Bapa. Biarlah dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Bapa. Sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami dari The Entrance membawakan news untuk minggu ini. We wish you a Merry Christmas. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada tiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Kami mau mengingatkan kembali untuk Bible Study, Kids Ministry, dan Youth Ministry untuk sementara akan diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kabar gembira untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Januari. Kita akan mengikuti kegiatan retret yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025 di JWI Batu Malang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Demikianlah Efata News untuk minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Christmas and a Happy New Year. We wish you. Baik, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita satukan hati. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 berkata, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami mau menaikkan setiap permohonan kami di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi ketujuh benua Tuhan, benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, Antartika. Biar kiranya roh penginjilan, ada kuasa-Mu Tuhan yang berotoritas di tujuh benua yang ada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa yang baik, sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan betapa luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Boleh memberkati tujuh benua yang ada Tuhan. Negara yang ada Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Kedamaian, kesejahteraan menjadi milik bagian dari mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Australia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan turut campur tangan Tuhan. Engkau memulihkan setiap bangsa Australia Tuhan. Biar kiranya kemenangan terjadi Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa juga. Biar kiranya Tuhan setiap pemimpin bangsa yang ada semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan bagi bangsa kami. Biar kiranya Tuhan terjadi pemulihan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus terkhususnya untuk Oma Tuhan yang saat ini Tuhan sedang terbaring jatuh Tuhan. Kami ulurkan tangan kami dan kami percaya uluran tangan Tuhan boleh menopang kehidupan Oma yang ada Tuhan Yesus. Beri kekuatan dalam kehidupan Oma Tuhan. Kelemahan tubuh saat ini Tuhan kami percaya Engkau memulihkan Oma Tuhan, beri kekuatan baru. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi pelayanan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang di Zoom, mohon maaf di sini Oma sedang jatuh, tidak sadarkan diri jadi kita mau bawa sebentar. Oke, shalom. Oke, ibadah tetap dilanjutkan. Ya, baik Pastor. Semuanya boleh duduk kembali. Ada yang membawa Iya, Oma ke Pastor. rumah sakit, udah? Iya Pastor. Sudah ada yang membawa Oma ke rumah sakit? Sudah Sudah. Pastor, ini mau dibawa. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Kita berdoa nanti Oma juga Ya. sembuh. Amin, amin. Iya. Oke, Mari kita kita lanjut sama-sama. ibadah Bu Ruth. Amin. Ya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa janji-Mu sungguh seperti Fajar Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami Bapa anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sikiara la patakala patasikara la 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 la. Kiara la 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 patasikara la 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 patasikiara la 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 la. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sikiara la 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 la.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalirkan dan ku telah betapa dalam kasih-Mu. Kita sama-sama ulangi ketika ku hadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jalan mana ku tahu ku tak mampu, ku tahu hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, saya undang untuk ibu-ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Beri fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalirkan dan ku telah betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan pada basic ini. Terima kasih ya Bapa, kami tahu karena kasih-Mu yang dalam kami mempunyai keberanian untuk datang mendekat kepada Engkau. Kami tahu dalam segala hal kami tidak layak ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi kasih-Mu kami bisa ada saat ini memanggil nama-Mu ya Aba ya Bapa. Saat ini kami berkumpul dalam nama-Mu, berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Karena firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Berbicaralah, kami butuh Engkau juga ya Allah Roh Kudus.
Karena tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Engkaulah pengajar kami, ajarkanlah kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Kami juga sangat menyadari firman akan menemplah kami. Untuk itu kami butuh Engkau juga ya Allah Roh Kudus. Hiburlah kami pada saat firman menemplah kami, mengoreksi kami. Kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Kami juga sangat mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuh kami mau imani saat ini. Karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terlambat ya. Shalom, puji Tuhan. Ibu Seger, Ibu Yani, Ibu Ruth, Ibu Agre, Ibu Lili, Ibu Mei, Ibu Jimmy, Priti, yang di belakang Ibu Mei, Ibu siapa namanya? Ibu Jimmy siapa ya di belakang Ibu Jimmy? Itu yang kecamatan di samping Priti, tahu temannya Priti. Oke, welcome ya, selamat datang. Itu dia. Ya, selamat datang ya, welcome. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang hidup yang memberkati. Saya akan share buat kita. Oke, saudara bisa melihat ya, hidup yang memberkati. Nah, di sini dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya banyak hal yang terjadi. Pertanyaannya, apakah hidup kita yang kita hidup ini sudah menjadi berkat? Jadi banyak hal dalam perjalanan hidup kita yang kita dapati. Waktu akhir penghujung dari tahun 2024, kita belajar bagaimana melupakan yang ada di belakang. Arti kata bahwa kita nggak luput dari kelalaian, sebagai manusia kita nggak luput dari kesalahan. Kita belajar daripada hal-hal yang sudah kita lakukan, hal-hal kebodohan yang sudah kita lakukan. Kita belajar supaya nanti langkah-langkah berikutnya kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dari hari kemarin. Nah, di sini saya mau bacakan di Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Jadi di sini kita belajar banyak hal yang terjadi. Ya, hidup memberkati berarti ada sesuatu yang dalam kehidupan kita yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, berkat itu banyak hal. Ada juga kita memberi pertolongan dalam jasa, kita juga bisa memberi pertolongan juga dalam keuangan, kita bisa memberi pertolongan dalam moral, banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti saat saudara memuji Tuhan, ya saudara mengangkat tangan memuji Tuhan, itulah respon saudara bagaimana saat memuji sedang berdoa mengangkat tangan. Saudara meresponinya secara fisik. Nah, itu juga dari gerakan hidup saudara, itu gerakan yang memberkati. Sehingga sang pemuji yang memuji Tuhan, WL atau worship leader di depan, memuji Tuhan melihat ada respon saudara. Tetapi jika saudara hanya duduk diam saja atau berdiri diam saja seperti patung, maka pemuji atau worship leader atau singer itu akan melihat mereaksi, oh kayaknya lagunya gak cocok, oh kayaknya ini. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Di tempat kerja saya selalu mengajarkan kepada anak buah saya, kalau kamu bekerja usahakan supaya hidup dirimu itu, kerja hasil kerjamu itu bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya?
Pada saat kamu bekerja, jangan buat berantakan, susun yang rapi supaya orang yang, karena kita bekerja sebagai tim, jika kamu susun yang rapi, maka pada saat kamu selesai pulang, orang yang berikut datang merasa pekerjaannya semakin ringan. Nah, begitu pun di gereja, untuk hidup menjadi berkat, habis makan saudara mungkin menyuci piring atau saudara lipat-lipat buang sampah, atau saudara sedang bersih-bersih. Dengan demikian keberadaan saudara sudah menjadi berkat. Bayangkan jika orang habis makan, dia numpahkan makanan di lantai di gereja, dia taruh piring sembarangan, tembok kotor sana sini dilap pakai tangannya dia. Bayangkan, padahal itu terjadi, bisakah orang yang membersihkan itu bilang puji Tuhan? Pasti akan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Nah, itu yang sering saudara dan saya kita hadapi. Karena ketidaktahuannya kita, dengan sendirinya kita membuka celah untuk orang menyumpahi perjalanan hidup kita. Sehingga perjalanan hidup susah untuk bisa menjadi berkat, susah untuk naik karena kita membuat celah-celah. Amin. Memang kata Amsal, kutuk yang sembarangan itu tidak akan mengena. Tetapi kalau kita membuat kesalahan bisa kena, saudaraku. Sumpah serakah itu tidak akan bisa mengena. Tetapi kalau kita membuat kesalahan mengakibat kerugian, itu bisa mengena. Ya, jadi saudara harus belajar untuk hidup menjadi berkat. Kita dipanggil untuk hidup menjadi berkat. Jadi arti keberadaan saudara dan saya harus menjadi berkat buat orang lain. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, kata firman Tuhan, perbuatan yang baik kita orang memuliakan Tuhan. Orang katakan, oh puji Tuhan, haleluya. Ih, bagaimana lagi tuh, susah dapat orang baik kayak begini. Amin. Nah, seperti saya mempelajari ada di Lukas pasal 13, firman Tuhan menceritakan tentang kebun anggur. Di kebun anggur itu tumbuhlah satu pohon ara. Jadi pohon ara itu bertumbuh subur di tengah-tengah kebun anggur. Jadi yang pemiliknya datang selama 3 tahun untuk memeriksa apakah ada buah. Ini ilustrasi yang Tuhan Yesus utarakan. Apakah pohon ara itu selama 3 tahun ini menghasilkan buah atau tidak? Jadi pada saat Tuhan melihat dalam ilustrasi, pohon ara yang tumbuh subur karena selalu disirami, dipupukin, tumbuh subur. Daunnya lebat, tidak ada tanda-tanda kekeringan, tidak ada tanda-tanda ada hama, penyakit. Nah, Tuhan bertanya dalam ilustrasi, kapan pohon ini bisa memberi buah? Karena ia tidak berguna tumbuh di tengah-tengah pohon anggur, tebanglah dia. Tebanglah dia dan buanglah ke dapur perapian. Nah, di sini kita belajar Tuhan yang sama itu Tuhan Yesus menuntut saudara dan saya tumbuh di atas bumi ini, hidup di atas bumi ini, dunia ini harus membawa dampak yang positif. Pohon ara tumbuh di tengah-tengah kebun anggur tidak membawa dampak, hanya subur-subur diri saja, tapi tidak membawa sesuatu yang baik. Banyak orang Kristen hanya pergi beribadah untuk diri sendiri. Puasa buat diri sendiri, ibadah buat diri sendiri, pergi seminar buat diri sendiri. Bahkan kalau dilihat banyak hal yang dia sudah lakukan untuk diri sendiri. Tetapi hasil daripada itu semua apa yang dia hasilkan? Tidak ada hasil. Seharusnya dengan umur yang ada dia harus bisa menjadi contoh, teladan atau pengajar. Jadi saudara harus mengerti dalam kekristenan, orang tidak melihat ilmu kita, tapi orang melihat teladan kita. Bisakah saudara mengikuti jika saudara mengetahui hamba Tuhan itu suka berzina, hamba Tuhan itu suka menipu, suka berbohong, hamba Tuhan itu hanya pintar ngomong. Bisakah saudara duduk mendengarkan khotbahnya dan beribadah mengikuti liturgi-liturgi dalam gerejanya? Bisa nggak saudara lakukan? Pasti saudara berkata, dia aja nggak benar, saya lebih benar, kapan saya ngedengarin dia? Karena dalam kekristenan itu orang melihat teladan, contoh.
Jadi kalau saudara sering bergereja, saudara pakai salib, dan saudara buat kesalahan atau menipu atau mencuri, orang akan katakan tuh orang Kristen, gereja-gereja tapi mencuri, berbohong terus. Jadi kalau orang sudah berkata hal yang demikian, maka Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi arti kata saudara dan saya, kita dituntut oleh sorga untuk berbuat baik. Dengan berbuat baik artinya kita memberi dampak buat sorga. Kalau kita hanya manusia rohani, orang Kristen saja tanpa ada perbuatan baik yang kita lakukan, seperti pohon ara itu dia tumbuh di tengah-tengah kebun anggur, dia tidak merusak segala sesuatu, dia hanya tumbuh saja untuk diri sendiri. Tidak berguna buat yang lain, hanya berguna buat dia sendiri. Nah disitulah Tuhan tidak menghendaki. Kalau di Australia kita mau melamar masuk mendapat permanent resident atau green card, pemerintah akan bertanya kepada kita, apa sih yang bisa engkau berikan buat Australia? Nah, saudara bilang bekerja, ya bekerja kamu dapat gaji buat kamu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Hirup udara, jadi yang tadi oksigen berkurang, tambah CO, tambah racunnya, gitu. Iya kan? Malah ada di tengah-tengah itu malah merusak ekosistem udara. Nah, jadi orang akan bertanya, pemerintah akan bertanya, apa sih keuntungannya kamu ada di negara ini? Apa untungnya? Kalau nggak bawa keuntungan, udah kita batalkan saja visa, kamu pulang kembali ke negara asal. Nah manusia saja memperhitungkan hal-hal yang demikian. Jadi Tuhan juga memperhitungkannya. Apa gunanya kita ada di tengah-tengah saat ini pekerjaan Tuhan itu pohon anggur, kebun anggur yang ada memuji Tuhan, menyembah. Apa untungnya ada buat Tuhan? Nah di sini kita harus belajar bagaimana hidup yang memberkati. Arti kata dalam perjalanan hidup kita harus membawa berkat buat orang lain. Ya, harus bawa berkat. Misalnya tadi pagi saya sudah ngomong tentang Ibu Novi. Kalau kita lagi doa malam, kadang-kadang kita sibuk, kita cari siapa yang doa, kita hanya lihat aja Ibu Novi mana ya. Nah kita lihat langsung WA aja, oh dia sudah tik siapa yang doa. Hal yang simpel saja sudah menjadi berkat. Iya tuh. Kalau di Ibu Novi nggak ada, bingung kemana dia ya. Oh ini nggak ada tandanya. Nah kayak gitu, hal yang simpel saja itu sudah membawa berkat buat yang lain. Nah sama seperti kayak yang di Zoom tadi pagi saya katakan, di Zoom orang memuji Tuhan, angkat tangan, goyang kanan, goyang kiri. Dia cuma duduk berdiri atau duduk lihat aja dengan background putih seperti foto, pas foto KTP 2x3. Tidak ada gerakan sama sekali. Ya, itu bukan hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat pada saat orang memuji Tuhan, kita ikut memuji Tuhan, bereaksi bersama-sama, namanya proaktif. Itu reaksi bersama-sama memuji Tuhan. Maka Tuhan Yesus pernah mengecam Yerusalem, kami meniup seruling tapi engkau tidak menari. Itu hal yang sama yang terjadi saat ini. Jadi di tahun 2025, minggu pertama kita harus belajar bagaimana hidup kita bisa memberkati. Amin. Amin gak nih Ibu Segar, amin gak? Nah gitu dong, yes pastor saya mau. Ibu Lili mana tangannya? Gitu dia. Gitu, Ibu Jimmy mana? Nah gitu, nah di belakang Ibu Jimmy siapa namanya itu gimana tangannya coba? Temannya Priti. Jadi kita kan harus berusaha bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat. Contohnya begini, kalau kita lagi jalan-jalan terus ada kerusuhan, semuanya perempuan. Pasti mereka, waduh kita semua perempuan, siapa yang bela kita ya? Tapi kalau di situ ada seorang laki-laki, apalagi dia tentara gitu, ya, atau orang yang bisa diandalkan, maka dengan demikian walaupun dia nggak berbuat banyak, keberadaannya sudah menjadi berkat. Tenang aja tuh ada jagoan kita, iya tuh. Nah itu contohnya.
Kayak gitu. Jadi dengan tidak berbuat banyak, tapi dengan keberadaan kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Berusahalah saudaraku, supaya kalau dunia memperhitungkan kehadiran kita, sorga apalagi. Ya, yang saya akan share lanjut lagi. Kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi setiap kita dipanggil bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menginginkan hidup kita bersinar seperti terang, sehingga orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita. Namun bagaimana kita bisa hidup yang memberkati? Bagaimana pastor? Ada 3 cara yang alkitabiah yang saya temukan. Cara yang pertama, menjadi terang dalam kegelapan. Asik juga nih. Gampang kan? Kalau kita punya satu korek api, kita nyalain, gampang kita bisa lihat dalam kegelapan. Satu korek api saja. Tetapi kalau satu korek api kita nyalain di bawah sinar matahari yang sangat terik, susah bisa kita lihat. Nah, jadi Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, seperti yang saya katakan, seperti saya. Jadi saya dulu itu adalah kegelapan. Saya ada dalam kegelapan. Kenapa dalam kegelapan? Karena walaupun saya ke gereja, tapi saya masih pegang dupa. Masih pergi menyembah ke kelenteng. Walaupun saya masih pegang dupa, saya masih bakar kemenyan. Siapa sini yang yang pernah bakar dupa? Gak ada ya? Gak ada yang pernah bakar dupa? Atau bakar kemenyan? Ada yang pernah bakar kemenyan gak? Wih, orang baik semua nih. Oh, kayak malaikat nih. Gak ada ya? Waduh. Atau misalnya kita dalam keadaan tertentu, tiba-tiba ada jual kayak kita barang murah. Kita jadi tukang tada. Jadi tiba-tiba ada yang datang ke kita tawarin, "Kakak, ini ada iPhone 14, bayar lo kak 20.000 aja buat makan lapar." Kita lihat iPhone 14, ini terus kita buru-buru bayar, ya kan? Tanpa kita mengseleksi dulu dari mana iPhone ini datang. Nah, seringkali saudara saya kita ngalamin hal-hal yang demikian. Tanpa kita seleksi, kita langsung ngambil, tapi karena kita merasa ini murah, kapan lagi? Jadi dengan demikian kita telah terlibat dalam kegelapan. Kegelapan artinya yang tadi orang itu mencuri dan kita jadi tukang tadah. Ya, nah sebagai anak Tuhan kita harus berusaha hidup dalam terang. Salah tetap salah, benar ya benar ya. Jadi hidup yang memberkati dimulai dengan hidup terang dalam Tuhan. Jadi dunia penuh dengan kegelapan, penuh dosa, ketidakadilan dan ketidakpedulian. Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan. Bagaimana saya bisa menghadirkan kasih Tuhan? Maka untuk bisa menghadirkan kasih Tuhan dalam kegelapan, kita harus mengerti dulu firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita ikut audio Bible-nya, sehingga kita mengerti, oh begini firman Tuhan. Kemarin saya bikin karya tulis tentang teologi feminisme. Ya, disitulah saya sudah rancang semua sudah bagus. Saya kontak ada salah satu pendeta yang melayani di pendeta bule. Nah, di situ dia bilang oke. Dan setelah saya mengirim kertasnya saya ke dia agak keberatan dan bilang, "Pak, ini katanya terlalu tajam untuk menyodotkan kami," kayak gitu. Oh, bagaimana yang bagus-bagus ya? Karena di gereja itu, gerejanya patriarkialnya tinggi.
Arti kata bahwa ada pelayanan wanita, ada semuanya tentang wanita. Tetapi wanita itu tidak diizinkan menduduki posisi yang tertinggi dalam pelayanan itu. Misalnya bishop atau pemimpin dari sinode. Tidak diizinkan. Tapi dia tetap bersikeras bahwa itu benar. Iya kan? Nah, berbeda gitu. Jadi kalau dia berbicara, contohnya dia berbicara tentang hukum yang lain, saya berbicara hukum yang lain, gak ketemu. Saya bilang hanya bikin pendapat Bapak saja gitu. Nah, sama seperti kalau kita bilang Indonesia, saudara di Indonesia cinta damai. Amin. Siapa sini cinta damai? Nah, cuma ibu, oke, semua. Sherin gak suka damai ya? Wih, 2 tangan lagi, hebat ya. Nah, orang suka cinta damai, sedikit damai, ya kan? Bahkan ketemu polisi, dia ajak damai. Polisi juga suka damai, ya toh? Damai Pak, damai, damai. Tapi bayangkan kalau saudara bikin karya tulis dan saya katakan Indonesia suka damai. Apalagi hal-hal yang demikian berhubungan dengan instansi pemerintah. Nah, pada saat saudara wawancara pasti instansi itu akan merasa saudara menekan mereka, pasti mereka menolak. Tetapi di lapangan kenyataannya begitu, suka damai. Iya toh? Karena orang suka damai. Jadi semua dengan penuh kedamaian. Akhirnya saya bilang oke lah kalau gitu saya buru-buru putar, ambil lagi yang lain. Ekoteologia. Nah, karya tulis lagi ekoteologia. Nah, di situ saya lihat, wah ini gereja yang bisa sukses ini ekoteologia. Ada salah satu gereja bule yang begini. Nah, setelah saya kirim surat, saya mempelajari, saya lihat, itu laki-laki pakai daster. Terus dasternya warna pelangi. Wih, hebat amat. Oh, mungkin musim panas lagi pakai daster, gitu. Oh, hebat amat gitu. Nah, setelah saya lihat, dia percaya Roh Kudus. Nah, disinilah saya mempelajari ada satu patrikialnya tinggi, ada satu feminimnya sangat tinggi. Jadi orang yang suka damai, hippie-hippie, suka hijau-hijau. Jadi mereka berusaha untuk melestarikan lingkungan mereka. Nah, saudara mengerti kalau laki-laki pakai daster, terus pakai daster warna pelangi-pelangi berarti ada sesuatu yang lain. Ya toh? Ada sesuatu yang lain. Tapi mereka percaya Roh Kudus. Nah, tetapi dalam hal-hal demikian saya melihat dalam sisi yang positif, berarti yang satu menonjol dalam sesuatu yang baik, yang satu juga menonjol hal yang baik. Tapi mereka mempunyai kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, di sini saya belajar gitu bahwa semua daripada kita bahkan gereja pun mempunyai doktrin yang bagus, ada juga kurangnya. Jadi kalau kita belajar saat ini, di zaman dulu Paulus bilang perempuan tidak boleh berbicara dalam pertemuan meeting, ya toh. Nah, tetapi sekarang perempuan bicaranya banyak, benar nggak? Siapa sini suka bicara banyak? Nggak ada loh, nggak ada perempuan di sini ya. Semua wanita. Nah, jadi bisa bayangkan zaman dulu memang keadaan yang demikian. Nah, zaman sekarang apalagi di negara seperti begini, negara maju, berarti bahkan ada perempuan yang jadi presiden. Perempuan yang jadi CEO, pemimpin tertinggi. Jadi memang tidak ada sesuatu halangan yang menentang. Nah, pada saat kita belajar tentang Alkitab, disitulah hal-hal yang terjadi dalam perjalanan percayanya kita tentang inerransi Alkitab. Nah, kira-kira saudara sini siapa yang percaya Alkitab itu benar? Oh, Ibu Yani nggak percaya, dia nggak goyang-goyang tangan. Oh, percaya paling terakhir. Nah, Alkitab itu kalau kita pelajari relevan dengan zaman sekarang nggak? Relevan? No. Jadi zaman dulu Alkitab itu diskriminasi wanita itu levelnya di bawah laki-laki. Jadi makanya Paulus bilang wanita nggak boleh ngomong dalam pertemuan. Nah, makanya Paulus, Sarah panggil Abraham Tuhan.
Jadi memang kelihatan dari mana Alkitab itu ditulis, datangnya dari mana. Tapi di zaman sekarang, emansipasi saat ini, kalau wanita dilarang ngomong, dibilang kita pasti disidang, diskriminasi, iya kan? Rasis, iya toh? Jadi kira-kira Alkitab itu berfungsi di zaman dulu, tapi zaman sekarang berfungsi enggak? Nah disitulah ada orang-orang tertentu, teolog-teolog tertentu yang menggunakan celah ini untuk menyerang kebenarannya Alkitab. Jika dalam kekristenan ini kalau Alkitab dianggap tidak benar, kepada siapa lagi kita harus memegang patokan firman Tuhan itu? Kalau Alkitab sendiri tidak dianggap benar. Ya. Nah makanya saudara harus hati-hati di akhir zaman ini, banyak pengajaran-pengajaran yang muncul. Kalau saudara enggak kuat dalam pendalaman iman saudara, dalam pengetahuan tentang Alkitab saudara, saudara akan sangat mudah sekali digeser ke sana kemari. Ya, makanya ada yang pakai Jehovah Hamasia, enggak mau pakai Yesus. Banyak hal yang terjadi. Nah, itu kalau saudara kurang dalam pemahaman Alkitab, banyak hal yang akan terjadi. Dan saudara pikir dengan memakai kata-kata yang demikian, saudara kelihatan lebih intelektual, lebih pintar. Hati-hati gitu. Makanya kenapa sebagai gembala kami harus sekolah-sekolah terus supaya untuk menyesuaikan keadaan. Karena kalau kita mundur pendeta 10 tahun yang lalu, mereka hanya bergumul suami pukul istri, suami mabuk, suami nggak mau kerja. Tapi kalau zaman sekarang saat ini, pendeta bergumul, sesama jenis kawin. Nah itu pergumulan gereja. Nanti berikutnya pendeta bergumul, bapak-bapak nggak ada kerjaan, pengangguran. Istri yang bekerja, bapak jaga anak, cuci baju di rumah. Gitu. Nanti akan muncul hal-hal demikian. Dan di tempat-tempat kerja yang hebat-hebat, malah bukan manusia tapi robot yang kerja pikul karung. Robot yang nyetir jadi supir Uber, robot yang hitung barang sudah nggak pakai orang. Jadi akhirnya yang bisa bekerja untuk tenaga murah ya dipakai perempuan aja, cuma tulis-tulis, ngecek-ngecek, ya kan? Akhirnya bapak-bapak di rumah cuci baju, jaga anak, istri yang bekerja. Terbalik nanti. Nah, nanti pendeta berikutnya punya pergumulan yang berbeda. Jadi akhirnya dari generasi ke generasi pergumulan rohani itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, kita nggak pernah mendengar kalau ada Stephen sama Eva kawin. Ya toh? Tapi sekarang ada. Minta diberkati lagi di gereja, ya toh? Nah, kita belajar sekarang nih. Terang berarti hidup dalam kebenaran. Terang berarti hidup dalam kebenaran. Di Australia ini ada sudah menikah karena ekonomi keluarga terserat-serat. Akhirnya sang istri bilang, udah Pak saya keluar jadi kerja di luar negeri. Jadi TKW pergi ke Australia. Pergi ke Australia kerja apa saja. Cuci piring, jadi pembantu rumah tangga, kerja di pabrik. Semua dia kerjain. Nah pas dia kerja di pabrik, karena kerjanya banyak capek, kekirim uang. Nah anak sakit, suami minta kerja lagi kirim uang. Di pabrik ketemulah bule. Bedanya 20 tahun. Bule naksir sama dia mikir, wah laki di Indonesia sana nggak berguna, cuma kirim-kirim uang, cuma bisa buka tangan minta uang. Tapi nggak ada gunanya tuh laki-laki tuh. Ini di depan ada yang mau sama saya nih, mumpung saya masih muda. Ya sudah, sama-sama mau, udah menikah. Pergi ke catatan sipil, menikah. Menikah, atau mungkin suami sudah diceraikan, ada 2 kasus, sudah diceraikan atau belum diceraikan. Tapi sama, pokoknya pisah saja. Kasus sudah cerai sama enggak cerai, sama saja. Ya. Nah mereka menikah, terus mereka menikah, dah catatan sipil, akhirnya karena laki-laki mensponsori istrinya, istrinya bisa tinggal di Australia. Bisa tinggal, akhirnya berkeluarga, akhirnya punya anak, ganti paspor jadi orang Australia. Nah kayak gitu kasusnya. Nah sudah begitu
dia ke gereja. Ke gereja, pendeta bilang, "Hei ibu, kamu sudah berzina." Seperti perempuan Samaria di tepi sumur bersama dengan Yesus. Dia punya 5 laki-laki tapi semuanya bukan suaminya. Yang dihitung suami itu yang pertama sekali kamu menikah di gereja. Nah, berarti selama ini ibu hidup dalam perzinaan. Ibu harus berpisah. Ya, karena jelas pendeta harus ngomong begitu, benar gak? Supaya jelas. Kalau pendeta nggak ngomong gitu, dia meninggal repot. Karena Alkitab bilang, pertama, yang masuk surga, yang tidak masuk surga, orang pelit. Ya. Kedua, penyembah berhala. Ketiga, berzina. Selebihnya saudara nambah. Ya kan? Jadi kalau orang yang berzina, nggak masuk surga. Kalau nggak masuk surga, ngapain ke gereja? Bagaimana saya berzina, Pak? Saya sudah menikah resmi, ini ada surat nikahnya. Secara dunia, saudara menikah resmi, tapi di mata Tuhan, saudara berzina. Karena masih punya suami yang pertama, walaupun saudara cerai, suami yang pertama masih hidup. Saudara nangkap maksud saya ya? Nah, kalau saudara mengerti kebenaran, berarti saudara sangat hati-hati pilih pasangan hidup. Sekali saudara menikah, bukan kayak orang beli motor, terus kayak Charles kemarin pergi cari tuku mau tukar tambah motor. Bukan begitu. Oh ya kemarin motor dananya cuma segini Pak, kita motor ini aja. Oh dananya sudah ada, saya mau cari motor laki-laki yang lebih besar. Supaya kalau balapan, sama KL kita bisa sejajar. Asik juga tuh. Mau balapan, iya toh? Nah, orang yang menikah itu bukan kayak orang beli motor, terus habis itu bisa tukar tambah. Bukan begitu. Jadi kalau mau nikah itu harus pikir, ini cocok atau enggak. Lihat lagi, kalau ke depan ini bisa seimbang atau enggak. Iya tuh? Harus. Tapi kalau misalnya saudara menikah pertama kali dengan posisi office boy, terus saudara disekolahkan, terus saudara jadi manajer, saudara wah dulu itu kan kamu istrinya office boy, saya sekarang manajer, kayaknya nggak cocok nih, nggak level, saya harus cari wanita yang selevel dengan manajer. Bukan begitu caranya dalam kekristenan. Jadi yang mengerti kebenaran harus hidup dalam terang. Orang yang makanya untuk itu kita harus jadi terang dalam kegelapan. Tapi banyak orang Kristen yang begitu. Sudah punya pasangan hidup belum menikah, ada kawin lagi. Jadi bagaimana dia bisa bersinar dalam terang? Ya, ini memang agak sedikit keras, agak sedikit membingungkan. Tapi firman Tuhan berbicara hal demikian yang setiap hari kita hadapi saat ini. Kalau kita ada di Indonesia, mungkin masih ada pandangan-pandangan tertentu. Tapi kalau ada di Australia, waduh kasihan Pak, nanti gak bisa balas budi, dia sudah buat saya bisa tinggal di Australia, sudah begini, iya kan? Jadi udah punya anak, bagaimana caranya gitu untuk saya bisa melepaskan lagi, kan gak enak Pak, kasihan gitu. Nah disinilah tanpa kita sadar, kita membawa hidup kita dalam perzinaan. Nah karena kita hidup pasangan suami atau istri yang pertama masih hidup. Jangan saudara nengok lihat saya, iya Pak, kan saya ada uang nih. Saya bayar Hercules aja ya Pak ya. Suruh Hercules datang aja. Gak boleh begitu. Itu namanya saudara membuat rancang kejahatan. Hukumnya besar. Ya, kita terus saudara nangkap sampai di sini ya. Supaya bisa bersinar dalam terang, saudara harus mengerti firman Tuhan. Kalau saudara nggak mengerti, saudara, itu suami nggak ada guna gitu. Tapi sudah menikah gereja nggak boleh. Too late, sudah terlambat kalau sudah menikah gereja. Saudara harus terima dan berusaha untuk mengubah. Ya, makanya kalau sebelum menikah di Australia di sini, kita konseling cek bibit, bebet, bobot. Nah, contohnya kalau dalam keturunan wanita atau sang laki ada turunan bibi sumbing, terus nanti kamu punya anak bibi sumbing, bisa terima nggak?
Nah, terus dalam turunan laki atau perempuan ada kelainan saraf. Karena dilihat dalam keluarga ada yang gila-gila dikit tuh. Nah, kalau anaknya lahir begitu bisa diterima enggak? Down syndrome. Nah, itu pengaruh. Harmonisnya sebuah keluarga dipengaruhi oleh hal-hal yang demikian. Kita nggak bisa bilang nanti doa apa. Beda. Kita masa lalu kita nggak bisa atur. Ya, kita nggak bisa atur. Kita bisa atur masa depannya kita. Jadi sebelum menikah harus hitung lagi. Saya selalu beri nasihat kepada anak-anak muda. Kalau mau cari pacar cantik, istri cantik, kamu pergi ke kafe. Banyak orang-orang dari Ukraina sana, dari Rusia, Eropa, ada juga orang-orang bule, mata biru, mata hijau. Banyak, cantik-cantik, seksi-seksi. Iya kan? Nah, kamu bisa kawin sama dia pasti mau. Kayak gitu. Cuma permasalahannya kalau sudah menikah, terus kamu mau pinjam uang dari bank, mau nyicil rumah, mau nyicil motor, mobil, bank hitung-hitung, wah ini gaji kerja di kafe nggak cukup. Dan ditabung dengan gaji kamu nggak cukup. Dan akhirnya kamu hidup berjuang struggle, bergumul yang tidak seharusnya. Karena mau cari yang cantik. Ya toh? Tapi kalau kamu sudah sekolah di universitas, kamu dapat pasangan yang sama, nah kemungkinan kalau cari kerja gajinya juga pasti sama. Walaupun jelek ya, jerawatan, apalagi itu. Banyak macam yang bisa disebut. Tetapi karena gajinya bagus, kamu bisa pinjam uang dari bank, nyicil rumah yang bagus, mobil yang bagus, semua yang bagus, tanpa ada halangan. Nah itu dia. Jadi harus dicek dulu. Jangan bilang cinta itu bisa luntur karena kurang uang, kurang dana. Benar nggak? Jangan ketawa-ketawa dulu nih. Benar nggak? Cinta itu bisa luntur. Coba bayangin kalau tiap hari ketemu pacaran, cuma duduk di emperan toko, ngobrol. Yang mana enak tuh, yang punya anak perempuan juga, itu ngapain tuh mau jadi tukang parkir? Duduk di emperan. Kalau pacaran saya tidak-tidaknya beli trambulan, martabak manis makan, itu kan enak tuh. Semalam makan trambulan ya, martabak manis sih. Ya saya tidak kan trambulan lah, jangan makan pizza lah, pizza kan terlalu bikin gemuk. Ya, saya tidak trambulan lah. Nah, jadi kayak gitu saudara ya. Jadi terang berarti hidup dalam kebenaran. Saudara harus tahu kebenaran. Kalau saudara juga masih hidup dalam perzinahan, saudara bisa, tapi kita gak berzina. Saya menikah, ada suratnya, iya, tapi istri suami yang pertama masih hidup. Alkitab masih menghitung itu perzinahan. Bukan hitungan dunia, hitungan Alkitab itu masih perzinahan. Nah, makanya hati-hati itu supaya saudara hidup diberkati Tuhan, naik dan tidak akan pernah turun, berdiri lebih tinggi, duduk lebih tinggi, harus hidup dalam kebenaran. Jadi terang berarti menunjukkan perbuatan baik yang mencerminkan kasih Tuhan melalui tindakan. Jadi harus ada ya, harus ada tindakan. Bukan hanya kita tunjukkan tapi harus ada tindakan. Nah, kita lihat yang berikutnya. Saya share yang kedua. Yang kedua, memberi tanpa mengharapkan balasan. Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu yang berbuat baik dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dengan upah, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi hidup yang memberkati adalah hidup yang memberi. Siapa sini yang suka memberi? Saya tahu loh yang suka memberi. Yang suka memberi itu tangannya tebal. Ya, gitu yang angkat tangan itu dia, yang angkat tangan itu orang yang suka memberi. Kalau yang angkat tangan itu
lagi coba-coba mau memberi. Amin. Nah, di sini kita bisa lihat banyak itu. Jika kita pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Jadi arti kata kita memberi sesuatu dengan tulus. Jadi orang Kristen itu nggak boleh jadi rentenir. Nggak boleh. Tuhan bisa kasih kita nafkah yang lain. Kalau saudara mau cari nafkah, saudara mau tolong orang, ada pepatah mengatakan, saya banyak belajar tentang hal demikian. Jadi dikatakan, kalau kamu mau kehilangan teman, saudara, dan uang, kamu pinjamkan mereka uang. Pasti kamu kehilangan teman, pasti kehilangan saudara, dan kehilangan uang juga. Tapi kalau kamu nggak mau kehilangan dua-duanya, jangan kasih pinjam. Makanya saya punya filosofi kehidupan, jangan pinjam-pinjam ke saya. Nah gitu. Ya, jangan pinjam-pinjam. Nah, jangan pinjam-pinjam aja ke bank. Supaya hidup saya damai, kamu juga damai. Itu filosofinya saya. Kayak gitu. Karena biar hebat-hebatnya kita, kalau kita minjem pasti satu saat kita kehilangan saudara, kita kehilangan teman, kita kehilangan duit. Itu sudah pasti. Nah, kita terus lagi. Jadi di sini bahwa memberi tidak hanya berupa materi, tetapi juga perhatian, ya, waktu dan kasih. Ketika kita memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, kita mencerminkan kasih karakter dari Tuhan. Jadi memberi itu bukan hanya materi saja, saudaraku. Banyak hal yang kita bisa memberi, banyak hal, ya. Jadi Tuhan itu sumber dari segala berkat dan kita ini hanya salurannya. Jadi memberi itu bukan hanya materi saja, seperti tadi saya katakan, gimana Ibu Novi bisa memberi, dia hanya kirim di WhatsApp grup, hari ini ada kebaktian, hari ini Zoom sudah dibuka, hari ini doa siapa-siapa aja yang doa. Itu sudah cara kita bisa memberi. Hal yang sangat simpel, amin. Itu sudah kita bisa memberi. Jadi memberi itu dengan macam cara, berusaha juga tanpa harus mengharapkan balasan. Oh puji Tuhan, terima kasih ya, luar biasa Ibu. Nah, saya belajar pada saat ya hal yang kita beri tanpa mengharapkan balasan hanya satu aja. Pada saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Amerika menjatuhkan bom, pasti rakyat Amerika tidak mengharapkan balasan. Amin. Kalau dia mengharapkan balasan, repot juga dia. Nah, bayangkan bom yang dijatuhkan itu harganya berapa? Mahal loh. Iya kan? Itu seperti mereka buang uang ke bawah ke Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada saat mereka membuang uang ke bawah, mereka tidak mengharapkan supaya Jepang membuang kembali bom atomnya ke daerah mereka. Mereka tidak mengharapkan. Nah itu artinya salah satu contoh memberi tanpa mengharapkan. Jadi pada saat kita memberi, kita mengerti bahwa kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mau tunjukkan kepada dia bahwa kita ini dermawan. Nah saudara harus belajar gitu. Jadi memberi dengan hati yang tulus adalah cara kita menunjukkan kasih tanpa syarat. Seperti Tuhan yang melakukan bagi kita. Jadi memberi dengan hati yang tulus. Ya, yang pertama tadi kita belajar bahwa menjadi terang dalam kegelapan. Saat ini orang tidak mengerti firman Tuhan, hidup dalam kegelapan. Maka banyak perzinahan keluarga yang kita lihat saat ini. Nah begitupun saat ini kita belajar memberi tanpa mengharapkan balasan. Berarti pada saat kita memberi sesuatu, pertolongan atau ekonomi atau banyak hal kita memberi, kita mengerti kita Tuhan memakai kita sebagai salurannya untuk menolong orang itu. Jadi kita nggak menuntut balasan. Nah itu caranya. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, hidup dalam damai dan kasih. Roma 12 ayat ke-18. Saya dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi ada hal-hal tertentu yang ditentukan oleh kita, ya. Jadi hidup yang memberkati bukanlah hidup yang penuh dengan konflik atau kebencian, melainkan hidup yang membawa damai kasih. Amin. Membawa damai dan kasih
hidup dalam damai dan kasih adalah hidup yang memberkati. Jadi arti kata, saudara mengerti bahwa orang ini bikin jengkel, saudara mengerti bahwa saudara lagi emosi, saudara mengerti saudara lagi marah, itu bergantung padamu. Engkau mau melepaskan bom atomnya atau engkau berusaha untuk meredakan amarahmu. Kalau uang yang ditransfer, salah transfer, kita bisa minta balik. Ya, benar nggak? Atau kabur aja gitu. Misalnya saya mau transfer ke Pastor Pipi, jatuhnya ke Agre salah transfer, balikin. Balik gak tuh? Oke, senyum-senyum dia. Iya kan? Uang yang salah transfer bisa kita minta balik. Rafael waktu kemarin banknya dihack orang, dia kehilangan $300. Dia minta balik, banknya balikin, bisa balik. Tetapi amarah perkataan yang sudah keluar gak akan bisa ditarik balik. Bisa minta maaf, tapi dulu tuh seperti kemarin ada satu pastor yang berkhotbah, saya diusir sama mertua saya kayak anjing, pergi, ditendang-tendang, pergi. Iya kan? Nah kayak gitu. Jadi perkataan maaf bisa kita lakukan, tapi perkataan yang keluar, tindakan kita diingatin orang. Saya juga ngalamin, ya. Waktu saya masih muda dulu, masih kurang, saya diusir juga, kita nggak cocok, kamu keluar. Saya keluar kemana ya? Di negara orang, saya berusaha gitu. Dia ketemu saya, dia ngomong, ya saya sih melupakan semuanya, ya kan? Nah ini kita harus belajar buat kita yang segala sesuatu bisa bergantung kepada kita. Nah jangan sampai ngomong sembarangan pada saat engkau marah. Ya jangan maki-maki. Ya toh? Karena kalau dia sudah dengar, sudah lepas dari mulut, gak bisa ditarik balik. Berusaha untuk jaga damai. Berusaha. Karena hidup saat ini mungkin orang itu jadi gembel. 10 tahun ke depan kalau Tuhan angkat dia juga jadi orang hebat. Kita malah ketukar jadi gembel. Kita jadi kayak Pak Botak itu loh. Able, cepet, ya kan? Ketukar kebalik. Repot itu. Jadi setidak-tidaknya kalau hal itu bergantung kepada kita, berusaha untuk kontrol. Amin. Kalau kita capek, kita marah, kita ini, tenangkan pikiran dulu. Marah itu harus punya judul, gitu. Marah itu harus punya judul, jangan yang tahun-tahun lalu juga diangkat kembali lagi gitu. Nah, jadi kita bisa ngatur. Pada saat kita mau emosi, kita mikir. Kalau kita sudah keburu emosi, kita sudah keluarkan kata-kata, kita sudah ngechat semua, orang sudah dengar. Jadi orang bisa melihat siapa kita yang sebenarnya. Nah, itu kurang bagus. Itu kurang bagus karena semua sudah keluar, itu gak akan susah untuk ditarik balik, hanya bisa maaf saja. Ya kan? Jadi belajar gitu saudara. Ya untuk hidup menjadi berkat adalah hidup dalam damai, hidup dalam kasih. Jadi ada masalah berusaha dengan damai selesaikan dengan baik-baik ya. Terutama bagi mereka yang sulit dikasih. Ada orang-orang tertentu yang susah berdamai. Nah, itu tantangan saudara. Usahakan terus berdamai. Kalau gajah yang liar aja bisa dijinakan, harimau atau singa yang liar aja bisa dijinakan, dimasukkan ke sirkus. Apalagi manusia yang liar itu kenapa kita nggak bisa jinakan? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita nggak bisa? Kita nggak bisa karena kita bukan orang yang suka damai. Itu masalahnya. Siapa sini suka damai? Puji Tuhan, semua suka damai. Berarti enggak dong, begini-begini saja. Kayak orang mau berpisah, bye-bye. Jadi kita harus berusaha, amin saudara. Jadi di tahun 2024 kemarin, kita melupakan semua kegagalan kita. Sekarang kita hidup di tahun 2025, kita harus mengerti hidup kita harus jadi berkat. Kalau hidup kita jadi berkat, kemanapun kita melangkah, berkat dan kemurahan Tuhan mengikuti kita.
Karena pada saat kita membuat kebaikan, siapa yang dipuji? Nama Bapa di sorga yang dipuji. Amin. Kesimpulan kita lihat. Kesimpulan kita, hidup menjadi berkat adalah hidup memberi teladan Kristus. Nah, asik juga nih. Terang, tulus, damai. Terang, tulus, damai. Jadi saudara harus mau memberi teladan Kristus, pertama saudara harus mengerti firman Tuhan. Saudara tidak berbuat kesalahan, jadi terang. Menerangi bagi mereka yang tidak mengerti. Yang kedua saudara harus tulus, mencerminkan karakter Kristus. Yang ketiga saudara harus jaga damai. Karena damai di mana ada kedamaian, di situ kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Darah-Mu sudah tercurah menebus hidup kami. Untuk itu hidup kami harus hidup yang memberkati. Dimanapun kami berada kami harus berusaha untuk menjadi terang dalam kegelapan. Karena firman-Mu Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menyinari kegelapan itu sendiri. Bukan dengan patokan filsafat dunia, tapi dengan patokan firman Tuhan itu sendiri. Dan mampukan kami juga supaya kami bisa memberi tanpa berharap balasan. Kami harus memberi dengan tulus. Sehingga pada saat orang yang kami tolong tidak menolong kami tetap mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Dan tidak berharap pertolongan balik dari manusia yang pernah kami tolong. Sehingga sukacita kami ada, hidup dalam damai dan kasih kami ada. Karena kami selalu berharap dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi kami ya Roh Kudus. Supaya kami mampu di tahun 2025 hidup menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang sekeliling kami tidak perlu berbicara tentang Kristus. Tapi dengan hidup kami orang datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat roti atas kepala kita. Pada waktu malam itu sebelum Tuhan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah
Setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan demi nama Tuhan Yesus. Mari kita cawan di kepala kita. Demikian sesudah itu yang mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkat juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.
Pastor Neni, dan tim yang melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya Bapak Ibu, adakah yang hari ini berulang tahun pada minggu ini? Puji Tuhan, kami ucapkan selamat tahun baru dan selamat juga di awal bulan ini. Dan Bapak Ibu, kami juga mengumumkan retreat kita akan diadakan di bulan ini, luar biasa. Di akhir bulan di tanggal 24 sampai 26 Januari. Sehingga untuk Bapak Ibu silakan untuk bisa mempersiapkan untuk warna kaos yang akan dipakai selama retreat. Yang pertama ada warna putih di hari pertama dan warna merah serta warna kuning Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Pastor Jimmy. Terima kasih para pelayan yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk Ibu Mega, Ibu Novi, Ibu Ita. Tuhan Yesus memberkati dan seluruh Efata Sydney. Amin, puji Tuhan.